Shalom. Tuhan memberkati kita dalam perjumpaan ini, mengisi bejana hidup kita pada hari ini. Mari terlebih dahulu berdoa. Puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan, Tuhan pemilik penyelenggara hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini kami kembali mau mengisi bejana hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada saat ini yang terdapat dalam Amsal pasal 16 ayat 22. Saya akan membaca Amsal pasal 16 ayat 22, bunyinya demikian. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang yang bodoh ialah kebodohannya. Saudara yang saya kasih Tuhan, ini kalimat-kalimat bijaksana yang luar biasa yang akan senantiasa mengarahkan kehidupan kita supaya kita memiliki akal budi. Dengan akal budi yang ada ini mau membawa kita pada kehidupan, dan tentu kita harus memiliki itu, dan memang ada Tuhan berikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang memiliki kebodohan karena kita tidak mau menggunakan akal budi kita. Nah, oleh karena itu sekarang saya akan mengajak kita kembali untuk memahami kebenaran firman Tuhan ketika kita melihat ilustrasi yang ada ini. Saudara, seorang pengusaha luar biasa yang ada dari Indonesia, dia menuju ke Saudi Arabia, di mana dia punya usaha ketika dia akan melakukan tugas tanggung jawabnya. Waktu ia berjalan-jalan ke sebuah toko, ia sangat tertarik, saudara. Ketertarikannya pada satu iklan di atas kain yang bertumpukan. Di situ ada tertulis iklannya begini: ditanggung tidak luntur. Dia lihat harganya, ya. Dia lihat, murah, murah. Maka pengusaha itu dia pikir-pikir bahwa ada satu keuntungan yang besar yang ia peroleh jika ini dia jual di Indonesia. Maka ia memutuskan untuk dia borong semua kain yang ada yang tertulis ditanggung tidak luntur. Sampai di Indonesia, kain-kain yang ada itu, yang dia borong itu, dia jual dengan harga sesuai harga pasaran tentu. Tapi aneh, saudara-saudara, salah satu pembelinya balik kembali, dan bukan cuma kembali saja, ditambah lagi dengan marah-marah. Dia bilang, katanya ditanggung tidak luntur, ternyata kok luntur. Ini bagaimana? Pembeli yang ada itu marah-marah dia. Maka pengusaha itu menjadi sangat malu, dan dia balik ke Saudi Arabia untuk dia menuntut penjual yang ada itu karena iklannya tidak sesuai dengan barangnya. Nah, pengusaha ini juga marah-marah. Dia pergi kepada pedagang yang ada di toko Saudi Arabia. Bagaimana barangmu kok luntur semua? Katanya ditanggung tidak luntur. Saya minta ganti rugi. Lalu sang penjual yang ada di toko di Saudi Arabia bilang, maaf Tuan, siapa yang janji begitu? Lihat, Tuan membacanya terbalik. Mestinya luntur tidak ditanggung. Nah, itu jawab
penjual yang ada di Saudi Arabia. Dia jelaskan, mestinya Tuhan baca dari belakang ke depan. Jadi pengusaha itu malu, 2 kali dia malu, dan balik juga tentu ke Indonesia tanpa bisa berbuat apa-apa. Nah, rugi sudah ini, rugi. Nah, saudara yang saya dalam kasih Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita dengan ilustrasi yang ada ini, kita harus melihat pada diri kita. Kalau kita salah dalam bagaimana kita memahami, kita mau mengerti firman Tuhan, maka kita akan salah juga bagaimana mengaplikasikan, menerapkan firman Tuhan. Makanya, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita juga akan mengalami kerugian yang besar apabila dalam kehidupan kita salah mengerti, kita salah memahami firman Tuhan, sehingga kita salah untuk melakukan. Jangan sampai salah-salah, karena yang dibaca dari kiri ke kanan, lalu dibaca dari kanan ke kiri, yang harus kita perhatikan supaya dengan bahasa yang baik, bahasa yang benar, kita akan mengerti, kita akan memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan melakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat beraktivitas, berjuang terus dalam kasih Tuhan. Amin.